Semangat pagi dan selamat malam ISPian serta Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di Inspirasi Properti, ruang diskusi dan berbagi inspirasi persembahan dari ISP Indonesia, tempat kita belajar, bertumbuh, dan memperluas perspektif dalam bisnis properti. Di ISP Indonesia, kami berkomitmen untuk terlibat aktif menghadirkan program edukasi dan networking yang relevan dan aplikatif, tidak hanya bagi sobat properti, tapi juga bagi seluruh stakeholder dalam ekosistem industri properti di Indonesia. Saya, Ariko, selaku CMLO dari ISP Indonesia, dengan senang hati menemani Anda dalam sesi aspirasi properti malam hari ini. Dan kali ini kita ditemani oleh Pak Hendra Setiawan, selaku CEO dari ISP Indonesia. Selamat malam, Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Kita berjumpa lagi ya hari Rabu malam ini, dan kita juga akan ada pembahasan yang menarik ya Pak Ari. Benar banget, Pak. Ya, karena Ya, katanya nih, Pak, ada beberapa kata pepatah ya, Pak ya. Pernah nggak sih ngerasa kerja itu makin hari makin sibuk, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja gitu kan? Terus inbox penuh, chatnya nggak berhenti, meeting banyak, tapi keputusan penting tetap tertunda. Nah, pertanyaannya iya, sekarang ini bukan lagi apakah kita bekerja keras, tapi apakah kita bekerja cerdas gitu ya. Nah, betul Pak Ari. Harus bekerja cerdas ya, benar banget Pak. bukan Nah, oleh zamannya karena lagi itu, bekerja keras. iya, iya, jadi harus ini cerdas juga Pak, gitu kan. Ya, Ah, ah. Nah, oleh karena itu, di malam hari ini kita akan bahas satu topik yang lagi rame nih, Pak. Tapi sering dibicarakan, cuman sering disalahpahami juga gitu, Pak. Yaitu adalah AI Assistant for Business. Ya, work faster, decide smarter, achieve better growth. Nah, jadi malam ini kita nggak akan bicara AI dari sisi teknis yang ribet, ya, tapi kita akan bahas secara sisi kerja nyata di lapangannya. Nah, untuk ini kita sudah hadirkan satu narasumber yang sangat spesial nih, Pak Hendra ya. Beliau adalah ya. Pak Haryo Ardito selaku professional trainer ya dan business coaching juga yang telah banyak mendampingi bisnis dan individu untuk bekerja lebih produktif dan adaptif di era digital ini. Selamat malam, Pak Haryo. Apa kabar, Pak? Ya, selamat malam Pak Aris, selamat malam Pak Indra, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung ya. Semoga malam ini kita bisa mendapatkan insight yang bermanfaat ya. Oke. Wah, terima Ya, kasih banyak Pak Haryo sudah berkenan hadir untuk Ya, acara kami Pak. mm-mm. iya. Di sela-sela kesibukannya nih, Pak, beliau menyempatkan waktu nih untuk berbagi dengan kita nih, Pak. Iya, betul. Luar biasa Pak Haryo. Ya, Oke. Pak, kita nggak buang waktu banyak ya, Pak ya, karena teman-teman udah pada penasaran nih, Pak. Jadi ya, kalau boleh kita langsung mulai nih, Pak Aryo ya. Nah, ya, hari ini tuh kita mungkin lebih rileks ya, cuman nanti teman-teman sepanjang pembahasannya kita, jika teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa ketik di kolom Q&A ya. Nanti kita akan bahas dalam sesi berjalan, atau kita bisa taruh di akhir gitu ya, teman-teman ya. Nah, Pak Haryo, ini menarik banget ya kalau kita bicara AI. Banyak orang kan mikirnya langsung ribet lah, teknis lah, terus bahkan menakutkan nih Pak. Wah, data gue bocor lah segala macam gitu Pak. Dari pengalaman Bapak di lapangan Pak, apa sih sebenarnya yang paling salah dipahami oleh orang tentang AI ini Pak? ya. Sambil saya tayangin slide ya, biar biar teman-teman Silakan, silakan Pak. ada pandangan ya. Oke. Ya, baik. Sekarang ini kita ada di era AI. Ya, sebenarnya eh, beberapa teman yang di IT itu mereka mengatakan bahwa AI itu sudah sejak lama mereka mengenal, mempelajari ya. Saya pribadi juga eh, sebenarnya sudah cukup lama mengamati AI ini ya, tetapi melihat marketnya kok kayaknya belum hype ya. Nah, tapi sepertinya tahun ini hype ya. Nah, ternyata memang benar-benar luar biasa AI ini, dan prediksi saya memang impact-nya memang akan sangat besar, tetapi masih banyak dari kita yang belum bisa memprediksi impact-nya seperti apa. Nah, untuk itu eh, maka saya ajak teman-teman untuk melalui malam ini mudah-mudahan bisa memulai ya
bisa memulai untuk benar-benar mengetahui ya AI ini seperti apa sehingga kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu Pak Ari. Ya. Iya, iya. Karena Mm-mm. kalau kita jujur kan Pak ya, saat ini itu banyak pelaku bisnis kan termasuk yang di properti ini Pak ya. Karena Ya, kita di komunitasnya properti nih Pak. Itu ya, sibuk, capek, tapi stuck gitu Pak. Nah, ya, kalau terkait dengan AI juga nih Pak ya, jadi ya. sebelum masuk ke topik AI-nya mungkin dari pendapat Bapak ya, eh, kenapa sih Pak banyak bisnis itu bekerja keras tapi pertumbuhannya malah lambat nih Pak saat ini Pak? Ya ini termasuk yang kita juga tidak tahu karena ini global ya. Kalau kita Iya, melihatnya ini global ya. Seperti contoh eh, saya mengamati salah satunya mengamati emas ya. Contoh nih properti kan memang akhir-akhir ini kan ya maaf ya bukan bukan maksud apa tapi memang agak stagnan. Tapi yang menarik iya. itu saya juga lagi kebingungan itu ketika kemarin ngamati harga emas yang dalam sepekan 2 pekan itu naik ya per troy ounce-nya itu 3.000, 4.000, 5.500. Kemarin itu dalam 1 hari bisa anjlok dari 5.500 sampai 4.500. Nah, Wow. 2 hari ini balik lagi naik ke 4.500. Itu saya tuh nggak habis pikir, ini kok bisa begini ya. Jadi eh, ya ada banyak hal yang eh, saya pribadi masih masih me- ya pengen tahu aja kenapa gitu ya. Tapi it's okay lah Pak, kalau bicara itu nanti nanti terlalu panjang lebar nanti AI-nya Hmm, malah hmm, nggak hmm. ada. Oke. Ya, Nah, tapi menarik nih Pak. Jadi kalau kalau sesuai dengan topik kita ya Pak, kita bicara AI assistant ya Pak. Sebenarnya ya. menurut Bapak ini di area mana nih Pak AI assistant ini bisa paling eh, bermanfaat nih Pak bagi bisnis kita nih Pak? Ya, nah ini kita mulai aja ya. Oke, nah Ya, melanjutkan tadi ketika kita bicara AI, sebelumnya saya flashback dulu karena background saya itu meskipun accounting, tapi saya pernah CIO ya, pernah Chief Information Officer di beberapa company, di 2 company ya, atau IT Manager. Jadi nama keren dari IT Manager dulu itu Chief Information Officer. Nah, ya. berbekal itu, saya tahun 2014-2015 itu saya memulai materi digital marketing. Puncaknya 2020, dan setelah itu sekarang ini sudah nggak ada job lagi digital marketing. Nah, maka saya mulai bergeser ke AI. Ya. AI saya cari-cari-cari, ini mau sharingnya apa. Akhirnya ketemu nih yang saya mau sharing hari ini ya. Nah, gini. AI as assistant ya saya meskipun AI ini luas dan dalam dulu kalau kita bicara digital marketing itu luas dan dalam ini lebih luas lagi lebih dalam lagi tidak ada seorang pun di dunia ini yang menguasai digital marketing dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang menguasai AI yang secara keseluruhan ya nah tapi kita coba dengan mulai dengan kata AI assistant ya nah kalau kita bicara AI assistant di benak Anda itu yang namanya Hmm. asisten itu siapa sih gitu ya. Coba teman-teman boleh ikut sharing ya, boleh ikut sharing karena setelah ini nanti saya tidak hanya ngobrol-ngobrol, tapi teman-teman langsung saya ajak praktek ya. Oke, sebenarnya tadi mesti dikasih syarat nih. Teman-teman kalau ikut join di malam hari ini syaratnya satu, harus punya ChatGPT ya gitu. Ah, Tapi kalau nggak punya ChatGPT nggak apa-apa, pakai Gemini juga bisa, pakai Meta juga bisa, pakai Perplexity juga bisa ya. Tapi kita bahas asisten ya. Oke, kalau Pak Hendra, Pak Ari atau teman-teman boleh jawab, bagi Anda asisten itu siapa sih gitu? Siapa? hmm. Silakan sebut. Boleh jawab di kolom chat ya teman-teman ya. Ya, boleh Ini kolom adu chat. adu Ya, tukar jari bagi nih Anda jadinya. yang namanya asisten itu siapa sih? Ya, Ya, yang membantu. Nah, ya. spesifiknya siapa? Misalnya pembantu, ya, sekretaris, ya, staf Sekretaris, ya. ahli, ya. Hmm. Oke, Kalau kan saya ini staf kan ahli Pak. tergantung. Ya, saya Staf ingat ahli dulu kalau saya. waktu Ya. zaman di Jogja dulu teman saya itu kan orang kaya ya. Hmm. Itu kalau bangun tidur itu teriak itu, "Nduk, kopi!" gitu ya. Jadi eh, apa mbaknya itu
diteriaki itu suruh bikin Ah, kopi gitu ya. Asri ya Pak Nah, ya. oke, atau kalau Anda direktur punya sekretaris, atau Anda seorang pemimpin, manajer punya staff gitu ya. Nah, itu assistant ya, itu assistant. Ini kata yang penting. Nah, sekarang kita praktek. Teman-teman sekarang ya, teman-teman sekarang saya kasih show ya. Saya langsung praktek aja ya supaya Anda nggak bosen. Soalnya kalau saya tuh ketika apa? Ketika seminar AI ya, maka saya tuh nggak mau pakai teori-teori doang, tapi langsung praktek ya. Oke, nah teman-teman ini saya buka ChatGPT, coba lihat ya yang saya ketik ya. Saya ketik selamat malam Aini gitu ya. Oke, kita ketik ya. Selamat malam Aini gitu ya. Kita lihat jawabannya ya. Oke, kita lihat ya apa jawabannya ChatGPT ya. Oke, tuh. Tapi kenapa ini Pak? Coba jawabannya apa? Wah, Coba silakan Anda baca jawabannya apa? wah, selamat malam juga Aiko. Ada yang mau kita kerjakan lagi malam ini? Mau lanjut edit gambar, desain, atau ada ide baru? Wah, Nah, tapi yang menarik apa Pak? Ketika saya bilang selamat malam Aini, dia manggil saya siapa Pak? Aiko. Ah, Nah, ini ya. Oke, teman-teman. eh, jadi ini asisten saya itu namanya Aini, gitu ya. Oke. Kemudian saya bilang ke Aini ya, panggil saya selanjutnya Anda harus nyebut saya bukan Haryo tapi sebut saya Aiko. Maka selanjutnya kalau saya ngobrol sama ChatGPT ya, itu dia adalah asisten saya namanya Aini dan dia panggil saya Aiko. Nah, sekarang kita intermezzo dikit ya. Sekarang Anda silahkan bayangkan Anda punya seorang asisten ya. Kemudian Anda sebut kasih nama satu kata aja. Ya, silakan. hmm. Silakan, yuk ketik di chatroom, ketik di chatroom. Yuk ketik Jadi di jadi chatroom. ingat film apa namanya Pak? Iron Man gitu ya Pak ya? Jadi pakai Ya, Hey Jarvis coba gitu ketik di ya. chatroom. Eh, Nah, ini penting ya, Anda saya ajak membayangkan Anda punya seorang asisten, tapi mesti dikasih nama nih gitu. Nah, kalau Pak Hendra punya asisten, namanya siapa Pak? Kalau Pak Ari, namanya siapa Pak? Silakan Pak. hmm, iya, Silakan. Ya, oke, silakan. Coba ya. Hari ini Anda akan saya ajak untuk punya ya. Saya ajak Anda, suara saya kecil. Mungkin handphonenya kali ya. Ya. iya. Saya ajak Anda untuk mulai punya asisten, tapi asisten Anda itu harus dikasih nama, ya. Nah, seperti ini asisten saya kasih nama ya, Ini Aini. sudah ada dari Pak Vido nih, namanya Ruli Ya, asistennya. ya, Nah, namanya dikasih Ruli ya. Pratama Coba ya, Vido Property. silakan Anda bayangkan Anda punya asisten, terus asisten Anda ini harus dikasih nama gitu ya. Silakan. Yanto. Oke, Yanto. silakan. Yanto ini staf ahli atau office boy ini? Teddy Ya, ya. silakan. iya, menarik nih Hmm, nama-namanya nih. Hmm. ya. Hmm, hmm, ya. Nah, sekarang kalau Anda sudah punya nama, ya. Kalau ya untuk Pak Pratama dan Pak Stiana yang sudah menjawab, yang lain-lainnya kok nggak mau ikutan nih, ya. Hmm. Padahal nih saya ajak praktek langsung loh ya. Jadi, nah ini kalau saya sebenarnya kalau AI ini saya lebih suka offline ya, suka offline dan peserta itu saya minta untuk pakai laptop ya. Meskipun terpaksa ada yang pakai handphone juga nggak apa-apa. Sebenarnya saya lebih prefer offline ya. Kenapa? Kalau online itu nanti waktu saya suruh praktek di satu sisi Anda melihat layar, di sisi lain Anda harus buka buka harus praktek ya kan bingung kan ya.
Oke, ya. Jadi karena ini banyak prakteknya, maka sebenarnya saya lebih prefer untuk workshop AI ini offline ya, offline. Jadi karena langsung praktek, langsung praktek, langsung praktek. Nah sekarang kita praktek ya. Tapi benar-benar praktek nih. Kalau Anda nggak praktek, nanti nggak dapat insight-nya. Ini penting. Ini permulaan yang sangat penting ya. Oke, nah kalau sudah, karena yang memberi respon cuma dua, ya Pak Pratama dan Pak Setiana. Bu Ya, Setiana, Pak. ya, Bu Stiana, ya Bu Iya. Stiana, silakan Anda masuk ke ChatGPT boleh, Anda masuk ke Gemini boleh. Terus Anda bilang, mulai hari ini saya beri nama ya Yanto. Dan selanjutnya Anda panggil saya ya, ya, misalnya ya Ibu Setiana gitu ya, misalnya gitu ya, atau misalnya Pak Pratama ya, mulai saat ini saya beri nama ya Ruli, dan selanjutnya Anda memanggil saya dengan nama misalnya Vidu gitu ya, atau berikutnya Anda panggil saya Bos Vidu, itu juga boleh ya. Oke, nah silakan teman-teman yang sudah membuka ChatGPT atau Gemini, coba Anda praktekkan ya, coba Anda praktekkan. Hmm. Ya, silakan ya. Oke. Nah, itu kalau Anda sudah praktekkan ya, ya suruh panggil CEO Alsa gitu ya. Oke ya. Nah, ini adalah awal di mana kita mulai punya asisten, ya. Kita mulai punya asisten, ya. Nah, kalau kita sudah memperlakukan AI, apakah itu ChatGPT, ya, atau Meta, atau Gemini, atau apapun, dikasih nama, ya, maka selanjutnya Anda bisa lebih personal di dalam berkomunikasinya, lebih personal, ya. Itu dulu. Nah, selanjutnya maka Anda bisa lebih leluasa di dalam berkomunikasi ya, nantinya supaya tidak kagok. Kenapa? Ya, kenapa? Coba saya tayangin kembali. Pak Ari sudah kembali ke PowerPoint saya? Masih di ChatGPT nih, Pak, layarnya. Oh, ya. Oke, kayaknya harus upload ulang. Ya, baik. Nah, berarti Anda sekarang sudah punya asisten. Ya, nah asisten ini secara umum itu kita bagi menjadi dua. Asisten pribadi atau yang saya sering sebut personal assistant atau business assistant. Jadi asisten untuk urusan pribadi dan asisten untuk urusan bisnis, gitu ya. Nah, kalau Anda sudah punya asisten untuk urusan pribadi, maka kira-kira apa yang akan terjadi ya, apa hubungan Anda dengan asisten Anda untuk urusan pribadi gitu ya. Misalnya Anda tanya tentang cuaca, ya Anda tanya tentang lalu lintas, Anda tanya tentang kesehatan, Anda tanya tentang apa misalnya mau beli barang-barang tertentu ya. Nah, Anda bisa nanya, bahkan Anda bisa curhat, ya. Anda bisa curhat, ya. Oke, Anda lagi kesel nih ya, Anda bisa curhat, ya. Oke, silakan dipraktekkan yang mau curhat, ya, atau ya, oke, silakan yang mau praktekkan curhat, ya, silakan, ya. Oke, jadi Anda sudah mulai hari ini sudah punya yang namanya asisten. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang AI, maka sebentar, itu satu hal pertama yang paling penting. Kemudian berikutnya adalah bahwa ada pergeseran
antara dulu kita menggunakan Google untuk mencari informasi dan sekarang kita sudah punya asisten. Bedanya apa? Kalau dulu saya dibantu oleh Google, tetapi waktu itu tidak bisa menyebut Google sebagai asisten. Kenapa? Karena kalau saya mencari di Google, maka Google memberi saya website. Terus saya klik, terus saya cari sendiri. Tetapi kalau kita dengan AI yang tadi sudah kita kasih nama, sudah misalnya Anda pakai ChatGPT atau pakai apapun, maka kita tinggal suruh-suruh aja. Nah, dia yang mencari websitenya dan dia yang di antara website-website yang dia temukan itu, dia mencari untuk memberikan jawaban atau solusi atas pertanyaan kita. Jadi kita suruh apa, ya dia akan mencarikan, gitu ya. Oke, misalnya ya kita intermezzo ya, Ini kan sudah dekat Imlek ya. Ini kan sudah dekat Imlek kan, betul ya? Ya, Oke, kita coba main-main dengan Imlek boleh? Ya, Ya, oke, ya. Nah, coba saya nanya, Aini, bagaimana ya peruntungan ya Aiko di tahun eh, apa Imlek ya, di tahun kuda ya, di tahun kuda gitu ya, ya, kuda tahun api kuda kali ini ya, Kak ya. ya Mm-mm. kuda api di tahun 2026 ya, kuda api ya, misalnya ini ya, bagaimana peruntungan Aiko di tahun 2026 kuda api. Nah, saya ngobrol nih ya. Oke, ya. Nah, dia akan jawab. Misalnya kita ngobrol ya. Nah, eh, ya. Nah, dia akan memberikan jawabannya ya. Oke. Kalau misalnya kita mau lebih spesifik ya, sebenarnya kita coba lihat ya. Oke, nanti di ujungnya nih ya, di ujungnya ya, ya. Oke, nah dia menjelaskan ya. Oke. Tetapi kalau kita mau lebih tajam lagi, maka kita harus masukkan tanggal bulan tahun kita, terus kemudian masukkan metodenya. Misalnya begini ya. Oke, berikan ya prediksi ya, peruntungan ya Aiko lahir misalnya ya tahun 1965 ya, menggunakan ya metode misalnya ya numerologi gitu ya. Nah, ini metodenya mesti dimasukin. Misalnya menggunakan metode numerologi ya. Bisa misalnya saya pengen pakai metode numerologi atau saya mau masukkan pakai metode basi kalkulator gitu ya. Misalnya Pak Cek gitu ya. Tapi kita coba dulu ya misalnya gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini masih nyambung gitu ya. Kita coba lihat ya. Nah, kita pakai dia nyariin metode numerologi itu apa sih gitu ya. Terus dia akan mencarikan terus ya. Tapi kali ini sudah pakai metode numerologi gitu ya. Nah, dia akan memberikan jawabannya. Nih kesimpulannya ya. Oke, ya. Harus berani mulai sesuatu ya. Jika tidak akan terasa berat ya. Nah, sekarang saya kasih metode yang lain nih. Ya, saya bilang kali ini pakai metode ya, misalnya basi ya, kalkulator misalnya gitu ya. Jadi masukkan metodenya gitu ya. Nah, hasilnya kita lihat sama atau beda gitu ya. Nah, ini contoh eh, apa? Oke. Nah, ini dia membuatkan saya prediksi peruntungan saya tahun 2026, tapi ada dasarnya nih ya. Kalau tadi pakai numerologi ya. Oke. Nah, ini dibilang
harus pakai tanggal dan jam lahir ya supaya akurat sampai 80-90%. Tadi kan nggak sengaja nggak saya masukkan ya, cuma buat contoh aja ya. Nah dia memberikan gitu ya. Nah ini yang saya maksud bedanya, yang saya maksud dengan bedanya kalau kita dulu pakai Google nyari-nyari, Google ngasih website. Kalau sekarang asisten kita suruh nyari-nyari gitu ya. Nah dia nyarikan gitu ya. Nah kita tahunya pakai metode apa, kita masukkan metodenya gitu ya. Misalnya ini contohnya seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk urusan asisten dalam konteks asisten pribadi ya. Nah, tentu saja masih banyak sekali kemampuannya ya, kemampuannya masih banyak. Maka ada yang ingin saya sampaikan di sini agar Anda bisa memanfaatkan AI itu secara powerful, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Oke, yang yaitu yaitu ada hambatan yang mungkin Anda tidak merasa, ya. Oke, jadi kita ini di dalam coba perhatikan ketika Anda dari kecil sampai sekarang. Kalau Anda di kelas atau Anda ikut seminar, ya, Anda berani bertanya nggak? Anda banyak bertanya nggak? Ya, kalau seminar gimana tuh Pak Ari, Pak Indra? Banyak yang Bertanya, Pak, bertanya tapi atau banyak yang diem? betul, bertanya tapi masih agak ngerem, Pak, karena kan masih ada Ya, timur ya, Pak ya. Takutnya kalau terlalu banyak bertanya itu dia anggapnya terlalu nguasain apa kesempatan juga buat yang lain nih, Pak. ya. Nah, misalnya seminar 100 orang, lebih banyak yang bertanya atau lebih banyak yang diem, Pak? Diem sih, Pak. Lebih banyak yang diem ya. Nah, itu Iya. itu akan jadi masalah besar kalau Anda masih tidak berubah, ya. Kenapa nggak Oke. bertanya? Kenapa nggak memanfaatkan asisten? Masih ke bawah, malu, nggak enak hati, sungkan, takut salah, emosional. Kemarin itu waktu sharing itu Pak Jody bilang, ya saya nanya itu nanya terus tuh nggak enak, kebanyakan nanya ya. Nanya detail nggak tega. Padahal Anda boleh nanya sepuasnya gitu ya. Oke, sepuas-puasnya gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Nah, ini mentalitas ini yang harus berubah. Anda nggak boleh lagi mental gratisan ya. Anda harus berubah. Saya semenjak mengenal AI ini saya rubah ya. Saya kemarin itu sudah ChatGPT pakai yang Go ya, 75.000 bayar. Terus saya mau bikin video pakai Jupiter itu $22 bayar ya. Terus Gemini itu bayar berapa ya? Saya lupa. Terus tadi kalau nggak salah $11 atau apa ya, bayar gitu ya. Nah, karena kalau Anda masih pakai gratisan, maka yang terjadi adalah ada batasannya, limit. Anda asik, saya kalau main sekarang ini kan lagi explore ya. Kalau keasikan itu bisa setengah hari, bisa seharian gitu ya. Utak-atik. Kalau Anda pakai gratisan, lagi keasikan, limit Anda hari ini sudah habis. Gitu ya. Tapi kalau pakai berbayar, Anda unlimited. Padahal saya ingatkan, Anda harus saat ini ya, Anda harus explore ya. Anda harus eksplor terus tentang AI ini disesuaikan dengan bidang pekerjaan Anda sampai Anda benar-benar ngerti bagaimana memanfaatkan AI. Nanti Anda akan tahu dengan sendirinya ya, mesti kemana, mesti melakukan apa. Ya, oke, kita kembali ke praktek lagi ya. Kita kembali ke praktek lagi ya. Nah, kalau tadi AI-nya untuk pribadi, sekarang kita coba untuk urusan pekerjaan. Contoh ya, saya ini ada job minggu depan itu memberikan training di Jawa Timur. Kemudian kalau setiap kali training itu saya selalu membuat banner ya. Saya Ya. membuat banner, terus selalu saya minta logo perusahaan.
Nah, eh, dari kemarin itu saya minta logo dari klien saya itu nggak dikasih-kasih. Biasanya saya cari di internet, ya. Nah, logonya kayak begini. Kelihatan Pak Ari, ChatGPT-nya. Tampil, tampil, Pak. Tampil ya. Nah, Tampil. saya ketemunya logonya seperti ini nih, ya. Kan burem ya. Burem, Iya. ya. Kayak Terus stempel saya gitu, Pak, ya upload, masih buram. ya. Ya, saya bilang perbarui gambar image tersebut menjadi lebih jelas dan high resolution. Nah, ini kalau kita masih kebawa biasanya pasti pakai kata tolong ya. Tolong perbarui, saya udah nggak pakai lagi ya. Tinggal suruh aja gitu ya. Oke. Jadi perbarui gambar image tersebut menjadi lebih jelas, high resolution. Anda lihat begini jadinya. Ya. Terus saya suruh lagi ya. Saya suruh lagi ya. eh, saya suruh lagi formatnya transparan pakai PNG file ya. Sebelumnya saya kalau membuat transparan itu saya pakai tools remove background ya. Pakai remove background bisa, tapi hasilnya tidak high resolusi, tapi resolusinya rendah karena dia kalau mau resolusinya tinggi harus bayar. Tetapi kalau kita pakai apa AI ChatGPT atau Gemini, ya kita bisa minta tolong dibuatkan resolusinya yang tinggi. Nah, dapat dah ya logonya dapat. Nah, ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, untuk nah ini kan yang transparan ya. Nah, nanti kalau kita mau bicara yang berhubungan dengan pekerjaan lebih jauh lagi, wah itu urusannya tentu saja akan jauh lebih kompleks. Karena saya dengan tim itu sekarang sedang mengembangkan satu materi pelatihan atau workshop AI itu by industri dan by departemen. Jadi kalau nanti kita memberikan pelatihan industrinya apa nih? Industrinya properti, industrinya farmasi, industrinya consumer goods, industrinya otomotif. Tentu saja apa nanti workshopnya soal-soalnya juga menyesuaikan dengan industrinya. Ya. Terus kemudian divisi atau departemennya kita sesuaikan. Oh, pesertanya dari divisi finance accounting ya, administrasi tax gitu ya. Oh, sekarang lagi analisa laporan keuangan, lagi mau laporan pajak, bagaimana Kortek ya, ada urusannya dengan Kortek. Nah, ini kita nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan departemennya ya. Demikian. Jadi ya kalau dicampur ya ini otak ya harus menguasai semuanya. Tapi kita nggak khawatir karena kita yakin AI ini akan membantu kita. Ya, oke, ya. Nah, ini setelah ini ada hal penting lagi yang akan kita sampaikan. Nah, jadi ada yang satu hal lagi sebelum nanti kita ganti topik, ya, yaitu yang disebut prompt, ya, yang disebut prompt engineering. Ya, prompt engineering ini maksudnya apa? Kan tadi sudah dikatakan malu bertanya sesat di jalan. Kalau ini ya salah pertanyaannya, maka Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang tepat. Rangkaian kalimatnya gimana ya? Ya, salah pertanyaan ya, salah bertanya ya salah jawaban gitu ya. Oke. Nah, Ya. maka prompt itu sebenarnya kata-kata atau kalimat yang kita kasih ke asisten kita, dan kalau kita si asisten kita itu bekerja berdasarkan prompt, berdasarkan kalimat perintah kita, ya. Misalnya kita kasih perintah terus dia memberikan laporannya terlalu detail. Nah, kita tinggal bilang coba yang ringkas gitu ya. Nanti dia akan bikin versi ringkas. Atau sebaliknya ya di yang bagian ini coba lebih detail dong gitu ya. Oke, nanti dia akan bikinin lebih detail ya. Oke ya. Baik, sampai di sini dulu, tapi nanti setelah ini akan ada satu dua topik lain lagi yang sangat penting dan menarik ya. Tapi sementara ini Oke.
sampai di apa sampai di tahapan ini dulu. Ya, silakan Pak Ari dan teman-teman kalau ada yang mau diskusi sampai sini dulu silakan. Ya, kalau mau diskusi tanya jawab. Monggo ya, teman-teman. Kalau ada yang mau diskusi, mau nanya, silakan ketik di kolom Q&A. Jadi kita bisa bahas dengan narasumber ya, dengan Pak Haryo langsung nih ya. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman yang masih lagi ngetik nih Pak Haryo, Ya, tanya nih Pak, kalau boleh mulai dari satu hal ya Pak ya. Kan kalau kita bicara AI Assistant ini banyak nih Pak, tapi AI Assistant pertama apa yang paling direkomendasikan untuk pemula nih Pak? ya. Eh, saya juga sering jadi explore ya. Hmm, Misalnya tadi ya, saya tes eh, prompt yang sama. Misalnya saya minta prediksi peruntungan saya gitu ya. eh, Berdasarkan numerologi atau basi ya, misalnya pakai topik itu, saya taruh di ChatGPT, saya taruh di Gemini, Gemini. saya Hmm. taruh di DeepSeek, Perplexity, ya, Meta AI, itu memang saya mencoba untuk apa dengan prompt yang sama, terus saya coba lihat jawabannya Pak, gitu ya. Jadi sebenarnya di sini kalau kita mau mengikuti tren, memang yang paling umum ya top 2-nya itu memang Gemini by Google dan ChatGPT I ya. see. Tetapi Ya. sebenarnya ada yang menarik juga itu Grok. Grok ya. Itu Grok itu sebenarnya waktu itu pernah saya explore, Grok itu sebenarnya keren, Pak. Grok Oh, itu X yang dulu Twitter ya. iya, iya. Ya, Itu cuman bukannya sayangnya diblokir tuh Pak, sayangnya kemudian. diblokir ya. Oh, Tapi kalau karena pakai itu penyalahgunaan ya Pak ya. kayaknya masih bisa kok, Pak. Ya, ya, pakai VPN masih bisa. Mm-mm. Tapi Grok itu sebenarnya keren, Pak. Iya, iya. Ya, karena investasinya Elon Musk kan nggak main-main ya. Jadi kalau saya boleh suggest ChatGPT, Gemini sama Grok. Tapi silakan ya, bukan itu maksudnya adalah ya Anda harus explore juga dengan prompt yang sama sampai Anda merasa cocok dengan yang mana gitu. Jadi Anda Ini bisa kayak lagi punya cari jodoh Pak. ya, Kayak lagi cari jodoh dong Pak ya. ya ini kan Boleh tapi. asisten Pak. Kan Iya, kayak Anda rekrut asisten, Anda kayak bos punya sekretaris, iya. kan eh, belum tentu cocok kan, ya gitu. Nah sama, Anda nanti saya gitu kalau nggak puas ya, kalau nggak puas saya pindah ke lain hati nih gitu ya. Saya pindah ke Grok, saya pindah ke Gemini, saya pindah ke Perplexity gitu ya. Oke, ya kalau karena apa? AI ini bukan dewa. Mereka juga punya keterbatasan. Oke. Kapan ya? Minggu lalu itu saya kasih perintah untuk bikin satu video. ChatGPT-nya bilang tunggu 60 menit. Saya tunggu kok nggak rampung-rampung ya. Saya tanya, oh ya ini sulit, masih proses. Itu dari pagi sampai sore akhirnya nggak kelar. Saya emosi, saya marah-marah tuh. ChatGPT goblok saya sampai gitu ya, saking keselnya gitu. Tapi dia jangan khawatir ya, asisten kita ini nggak bakalan marah gitu ya. Dia cuma bilang, Oh, ya saya tahu Anda Aiko sedang kesal, tapi saya tidak akan menanggapi dengan emosi gitu ya. Dia bilang begitu. ini salah Ya, satu kelebihan ya Pak jadinya ya. ya, Supaya jadi kalau kan kalau kalau sama sama orang orang, kan, mm-mm, kalau sekretaris kita omelin, besoknya resign, Pak. betul. Atau jangan-jangan kita takut Pak, besok dibikinin kopi bukan pakai gula, pakai garam gitu kan. Iya, Iya, iya. Pak Haryo, ini kan menarik nih Pak. Cuman kan iya. kita jadi berpikir kadang-kadang kan Pak ya, karena ada juga yang khawatir nih Pak Haryo. Jangan-jangan nih AI akan bikin kita jadi terlalu tergantung nih Pak. Ya, jadi menurut Bapak, bagaimana sih cara sebaiknya kita menggunakan AI secara sehat dan bertanggung jawab nih Pak? Sebenarnya itu kan sebenarnya sudah terjadi di beberapa case di dalam kehidupan kita ya Pak ya. Misalnya kita sudah Hmm. tergantung kalkulator, ya.
Kita sudah tergantung Google Map. Saya zaman dulu ke Jakarta itu beli peta, itu saya tempel di tembok ya. Kalau habis pergi kemana pulang saya liatin, terus saya di Google Peta. Sekarang udah tergantung Google Map. Saya rasa ini nggak bisa dilawan, Pak. Jadi ya eh, apa istilahnya, tapi it's choice sih, Pak. Kalau ada yang tools yang memudahkan, ya kenapa kita mesti mesti berpikir ya sekarang gini aja lah. Sekarang udah ada Google Map. Bapak cari alamat, coba Bapak nggak pakai Google Map, mikir sendiri, masih mau Pak? Ya, susah, Pak. Udah Oke. langsung ngandalin. Karena kalau sama Google Map, Pak, Ya, kita tinggal ngetik, Pak. Salah, bener, kita bisa ya. Nah sama browsing dulu nih, ini Pak. Kalau tanya sama orang kan kadang-kadang gitu. ke depannya yang terjadi seperti itu, Pak. Semakin kita mengenal AI, semakin kita banyak menemukan AI yang bisa membantu kita, ya maka akan dengan akan otomatis kita akan tergantung. Ya, seperti halnya kita sudah tergantung kalkulator, sudah tergantung dengan Google Map. Nah, itu akan yang akan terjadi ke depannya, Pak. Kita. Ya, memang saya rasa itu salah satu pergeseran yang akan terjadi. Ya. Oke, gimana teman-teman kok nggak ada komentar nih? Ayo, monggo teman-teman. Wah, ini pada lagi sibuk nyari, Karena setelah apalagi ini sibuk mau, di AI-nya nih, Pak. Jangan-jangan nih, Pak. Lagi sibuk chatting sama AI-nya, Pak. kok nggak ada yang nanya sih dari tadi? Kok nggak ada yang nanya? Monggo teman-teman, silakan di kolom chat atau di kolom Q&A ya. Jadi kita bisa bawakan langsung secara online dengan Ya, narasumber. padahal saya berharap tanya nih ya. Oke. Nah, Nah, kalau gitu saya karena waktunya tinggal 10-15 menit ya, Pak. Oke. siap. Nah, sekarang berikutnya ada satu hal yang penting lagi ya. Ada satu hal yang penting lagi. Eh, saya itu eh, di benak saya menyatakan bahwa Google yang search engine itu mulai tergantikan dengan AI. Ada satu lagi, Google sebagai search engine ternyata sekarang sudah dikalahkan oleh TikTok. Ya, nah ini akan saya praktekkan. Jadi kalau saya ada mau sharing secara offline untuk eh, apa? Untuk satu company misalnya, saya bilang harus punya ChatGPT, ya, karena itu yang sebagai basis untuk prakteknya. Kemudian saya bilang eh, harus punya TikTok, ya harus punya TikTok. Untuk apa sih? Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan ini penting sekali, ya. Eh, Pasti sebenarnya saya tuh berharap ada pertanyaan ini, tapi kok nggak muncul pertanyaannya. Saya bingung nih kok teman-teman nggak nanya gitu ya. Eh, saya sekarang ini berbayarnya salah satunya pakai Jupiter ya. Kemudian berbayar yang Fitnos juga gitu ya. Oke. Nah, kenapa saya bayar pakai Jupiter ini ya? Karena ada kebutuhan saya untuk membuat konten, gitu ya. Ada membuat konten. Jadi ketika saya ada kebutuhan untuk membuat konten, ChatGPT-nya nggak bisa, gitu ya. Tadi saya juga dalam tanda kutip kesel sama Gemini karena saya nanya kan, saya mau bikin gini ya, pakai tools apa? Dia jawabnya pinter loh. Saya buatkan. Anda berlangganan yang berbayar akan saya buatkan. Wah, oke. Saya bayar. Kemudian ketika saya kasih perintah, jadinya nggak sesuai harapan saya. Waduh, kesel ini. Dalam arti, ini nipu saya ini ya. Nah, saya balik lagi ke TikTok. Nah, di TikTok ini Anda masuk ke search, misalnya ya AI ya eh, AI buat video ya, oke, ya, misalnya gini aja ya, oke, AI buat video konten, gitu ya. Nah,
Di sini Anda akan disodori oleh beberapa contoh, ya, bukan contoh, akan disodori oleh orang-orang yang akan sharing, ya, yang sharing. Nah, sorry. Lengkap, harganya masih 600, abang. Aku punya Hokben Satisfy, bisa running dan banyak karet rubbernya, pelnya mewah. Oh, Ya. Nah, kita akan disodori oleh tadi kan sebentar kembali ke sini ya. AI buat video konten gitu ya. Nah, kita akan disodori video-video hasil sharing dari orang-orang yang ingin cerita. Saya bikin ini loh, ya, pakai toolsnya ini loh, ya. Saya bikin begini, toolsnya ini loh, gitu kan ya. Nah, ini jauh lebih membantu ketimbang kalau saya nyarinya di Google. Karena dengan saya nyari-nyari di sini, kemudian, oh, dia bisa bikin begini, ada contohnya langsung, saya langsung lari ke Google, saya masuk nih misalnya pakai Jupyter, ya, misalnya pakai Jupyter ya. Nah, pakai Jupyter ini saya bikin video ya, ya. Nah, kemudian saya bikin nih video contoh ya. Ini contohnya video yang saya buat ya. Oke, ini contoh visi seekor siput. ya. Ini contoh video konten yang saya buat, tapi harus berbayar. Tapi petunjuk untuk mendapatkan ini, petunjuknya saya dapatnya dari TikTok, karena dari TikTok ada orang yang sharing, ya, ada orang yang sharing, ada yang cerita, kemudian pakai ini loh, saya bikin begini pakai ini loh, saya cari gitu ya. Oke, nah kemudian saya cari, memang kadang-kadang nggak sesuai harapan saya, ya nggak apa-apa, korban 100.000, 200.000 ya sudahlah, gitu kan ya. Yang namanya pengalaman itu kan ya kita jadikan pengalaman lah ya, buat keluar uang 100.000, 200.000, 300.000 ya sudahlah ya. Wah nggak memuaskan ya ganti lagi, ganti lagi. Nah itu yang saya lakukan sehingga di sini saya explore terus sampai saya menemukan tools yang saya butuhkan ya untuk menunjang pekerjaan saya ya. Dan saya nggak tahu saya harus invest berapa, tapi menurut saya sih masih tergolong murah lah ya. Sebulan misalnya keluar $322, $11 gitu kan, 300.000, 500.000 ya sudahlah. Saya hitung-hitung paling banter ya, total-total saya kalau explore dalam waktu 3 bulan paling banter 5 juta lah gitu kan ya. Oke, sampai ketemu. Tapi yang nggak kepake, nanti 1 bulan saya stop gitu aja. Ya. Nah itu maksud saya adalah cara kita untuk hidup bersama AI, ya, atau bisnis dengan AI, maka Anda harus explore terus sampai Anda menemukan tools apa yang cocok untuk Anda dan untuk bisnis Anda. Nah, begitu ketemu ya sudah, itu tools itu yang akan Anda gunakan. Begitu, teman-teman. Begitu Pak Ari dan Pak Ida. Iya. Ya, Dan ini seru nih Pak Haryo nih. ya, Jadi ya, habis ngutak-ngutik nih kayaknya baru mulai ngetik nih ya. Jadi di kolom Q&A ada pertanyaan nih Pak Haryo. ya. Ini dari Bu Yosi, ya dari Rumah Baru Ko Serpong. Beliau bertanya gini nih Pak, sebenarnya dengan adanya AI ini kan kita harus punya skill baru Pak, yaitu skill untuk menyuruh alias prompt tadi ya Pak ya. Nah, jadi Mm-mm. saat ini apakah ada rumus khusus Pak untuk buat prompt agar hasilnya sempurna atau harus trial error sendiri nih Pak? Nah, jadi saya sarankan juga Anda mesti sedia Word, Pak. Ya, mesti sedia Word atau Excel gitu ya. Terus setiap kali Anda bikin prompt, itu diarsip. Oh, Ya. oke. Promptnya harus diarsip. Ya, supaya nggak lupa gitu ya. Promptnya diarsip. Kemudian bandingkan. Ya. Cara kedua adalah Anda apa
masuk ke mana? Masuk ke TikTok tadi, ya, ketik aja, ya, eh, apa, eh, apa, prompt gitu ya. Nanti akan ada orang yang sharing-sharing tentang prompt. Kemudian setiap setiap orang yang sharing video dengan yang topiknya tentang prompt itu dipelajari sampai kita mendapatkan esensi dari penulisan prompt itu. Dan ini memang karena ini menurut saya penulisan prompt ini setengah seni, Pak, gitu. Setengah seni gitu ya. Oke, kalau dulu waktu Google itu keyword sebenarnya, ya. Tapi kalau sekarang prompt ini lebih kompleks, ya. Nah, tentu saja ini membutuhkan latihan, ya. Karena ini adalah untuk kepentingan pribadi dan bisnis kita, ya. Kita nggak bisa asal nyontek orang lain gitu aja, nggak bisa. Nyontek orang lain pun mesti dimodifikasi, mesti itu sebagai basisnya terus diotak-atik. Jadi kita taruh di satu file Word atau Excel, terus nanti misalnya prompt 1 ya, terus kemudian 2 ya, terus 3 gitu ya. Oke, misalnya begitu. Nah, dari situ nanti kalau kita udah sering coba, lama-lama kita akan dapat feel-nya gitu. Bagaimana harus menuliskan prompt. Seperti tadi misalnya contoh tadi pakai basi ya. Basi itu harus menuliskan tanggal, bulan, tahun, bahkan sampai jam, gitu ya, gitu misalnya. Gitu Pak Ari jawabannya. Oke. Dan ini ada komentar di kolom chat Pak ya dari BPMP Mr. Lin ya. Beliau menyampaikan robot yang cerdas itu atau AI yang mampu berbicara dalam berbagai bahasa itu dapat membantu kita. Ya, tapi mereka tidak secerdas manusia. Manusia tetap memiliki kebijaksanaan, emosi dan batasan waktu. Ya, jadi AI adalah alat, kegunaannya tetap bergantung pada bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Terima kasih ya Ya, yang punya akun BPMP ini ya. Dan kemudian dari Pak Pratama, Pak, beliau bertanya nih, Pak, kalau untuk pekerjaan broker properti, AI ini bisa bantu di bidang apa saja nih, Pak? Nah, ya, ini langsung to the point nih, Pak Aryo. ya banyak sih sebenarnya. Misalnya begini, misalnya misalnya Anda properti mau membuat iklan, kita praktekkan ya. Kita Ya, praktekkan ya Pak, misalnya Anda mau membuat iklan ya. ada listingan nih dari Pak Pratama biasanya nih, Pak. Ya, listing rumah misalnya di BSD gitu ya, Pak ya. Ya, misalnya ya Pak ya, misalnya eh, ya, misalnya ya, misalnya buat ya, buatkan ya draft ya, draft iklan eh, jual eh, rumah real estate ya, 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 oke. Misalnya gini dulu aja lah ya, karena ini waktunya pendek, ini cuman buatkan draft iklan eh, flyer gitu ya, flyer, ya, brosur supaya lebih jelas ya, Eh, flyer, brosur, iklan ya, jual rumah real estate di BSD misalnya gitu ya. Oke. Ya, kita gini aja Pak, coba ya. Oke, ya. Ternyata ini masih bentuknya teks gitu kan ya. Nah, ini bentuknya teks Pak, ya. ya. Jadi seperti draft ya, Pak ya, draft Ya, formatnya ini. ini kan Mm-mm. draft kan. Nah, terus kita bilang format apa image ya, formatnya misalnya kita pakai bahasa ya, misalnya formatnya image dong gitu ya, misalnya. Oke, misalnya ya. Nah, tadi itu kan kita karena nggak ngomong image ya dia pakai teks gitu ya. Sekarang kita bilang formatnya image dong gitu ya. Kita coba lihat dia bikinnya kayak apa gitu kan ya, misalnya gitu ya. Nah itu
untuk kepentingan bikin konten di dalam konteks properti. Sebenarnya bisa lebih jauh lagi Pak, kalau kita mau bicara data analisa, kita bisa. Ya, kita punya data apa, kita masukkan, terus kita bisa bilang bahwa misalnya dalam konteks properti, carikan saya, ya, saya mau jual rumah di sini, ya, carikan potensi Ya. pembeli. Nanti dia akan mencari data-data itu, misalnya yang logikanya adalah dia akan mencari website-website yang berhubungan dengan data demografi, Pak, misalnya, ya, misalnya kita Oke. tanya, saya mau jadi developer, mau bangun perumahan di sini, jumlah penduduk di area, misalnya di area Bogor ini, ya, kecamatan atau kabupaten, kecamatan, RW, RT sekian ini jumlah penduduknya berapa ya? Dia akan kasih Pak data-data itu Pak, gitu ya. Jadi Oh, jadi kita sebenarnya spesifik ya Pak ya, disampaikannya ya. lepaskan aja Pak. Anda pokoknya jangan dibatasi bahwa Oke. kalau saya nanya ini bisa nggak ya. Pokoknya lepaskan aja. Pokoknya mau saya nanya, tanya aja Pak, gitu ya. Itu yang harus di loss Pak, gitu ya. Di loss saja, ya. Anggap aja ini sudah asisten saya, Baik. apapun bisa, harus kasih saya jawaban, gitu ya. Perkara nanti masih nggak akurat, kita nanti coba otak-atik di promnya, gitu Pak. Iya. Sampai nanti Anda benar-benar bisa memahami sejauh mana asisten Anda ini bisa mensupport Anda, gitu Pak. Oke, Ya. ini Nah, sambil nunggu proses nih Pak Haryo. Di kolom Q&A ada pertanyaan Pak Haryo, sambil nunggu proses ya Pak ya. Ini ya, pertanyaannya dari Bu Yosi. Bu Yosi lagi seru nih nanyanya ya. Pak, dulu ChatGPT nggak bisa bikin PDF, Pak. Sekarang sudah bisa buat PDF tapi tanpa gambar, Pak. Jadi kalau kita perlu PDF dengan gambar ilustrasi, apakah ada AI yang mampu melakukan hal tersebut, Pak? Nah, kemudian juga ada komen nih. Berarti dulu yang sekolah bahasa Indonesianya bagus, harusnya bisa bikin prompt lebih baik ya. Oke. ini Pak hasilnya Gimana Pak, nih, Pak? gambarnya tadi Pak, draftnya. Oke. Ya, ini draft kan ya. Ya, Oke. Ya, jadi eh, apa? Saya sih bisa baca pertanyaannya nggak sih Pak? ya. Ada di kolom Q&A, Pak. Ya. Tadi, Jadi beliau bertanyanya itu untuk gambar yang PDF, Pak. oh ya, Jadi kalau dia kan dulu bisa bikinnya PDF tapi tanpa gambar. Nah sekarang kalau mau bikin ilustrasinya, Pak, ada AI nggak yang bisa bikin ilustrasi, Pak, gitu? ya. Nah, pertanyaan itu ya. Jadi gini, eh, ini yang sebenarnya ini bumerang buat buat saya sebagai trainer gitu ya. Kalau kita dulu trainer kan berusaha untuk tahu segalanya gitu ya. Iya. Kalau sekarang ini serba susah. Mau saya jawab atau saya suruh tanya ke ChatGPT aja ya gitu. Nah, Jadi saya nggak heran kalau teman-teman di sini ini nggak pada nanya ke saya karena sudah tahu ngapain nanya ke narasumbernya, nanya aja ke ChatGPT kan gitu ya. Oke, mm-mm. gitu Pak. Ya. Nah, jadi tapi begini, saya paham sekali itu ya, tetapi gimana pun juga saya pribadi juga begitu, saya juga tiap hari itu saya ngulik ngutak-atik TikTok. Pokoknya setiap tiap hari itu saya nonton TikTok yang berhubungan dengan AI itu saya tonton terus. Begitu ada waktu luang saya tonton trial gitu kan ya. Oke. Itu akan saya lakukan terus dan terus gitu ya. Kenapa? Untuk menemukan tools apa aja yang bisa membantu saya untuk kepentingan di dalam kehidupan saya maupun dalam bisnis saya gitu. Oke. Kira-kira konsepnya seperti itu, Pak. Oke, lalu pertanyaan berikutnya masih dari Bu Yosi nih Pak, paling seru di Q&A ini. Jadi Ya, beliau menyampaikan yang beliau alami selama ini, sebelum menyuruh AI, kita harus tahu betul hasil apa yang kita inginkan untuk AI tersebut buat. Jadi bila kita sendiri tidak tahu apa yang kita inginkan, hasilnya juga pasti tidak baik gitu ya. Jadi misalnya kita ingin bikin video, kita mesti tahu angle-nya dari mana, kualitas gambar, rasio, warna, dan banyak detail lainnya Pak gitu.
Nah, Ya, apakah Bapak berpendapat demikian juga atau ada pendapat lain terkait Eh, komentarnya? ya itu setuju sih. Setuju sih. Seperti saya kemarin kan mau bikin video, tetapi saya tes ChatGPT, ternyata ChatGPT tidak bisa memberikan seperti yang saya harapkan. Saya ke Gemini juga tidak bisa memberikan yang saya harapkan, maka saya cari-cari di TikTok, terus ada yang sharing tentang Jupiter, gitu ya. Nah, saya coba Jupiter ya, meskipun dia bisa membuatkan video seperti yang saya harapkan, tapi saya masih belum puas ya. Eh, tapi ya eh, lumayanlah daripada ChatGPT Gemini nggak bisa ya saya pakai Jupiter ya. Ini bayarnya $22. Ya sudahlah, saya kuotanya 30 video per bulan saya habisin dulu lah. Tapi sambil saya nyari-nyari yang lain lagi gitu ya. Nah, itu yang saya maksud untuk kepentingan pekerjaan kita, maka kita harus di awal-awal ya, di awal-awal itu kita harus explore terus sampai Anda menemukan tools yang benar-benar itu sesuai yang eh, Anda harapkan, Anda inginkan, yang benar-benar Anda cocok. Nah, begitu ketemu ya sudah, Anda nggak kemana-mana lagi gitu. Ya. Nah, jadi Oke. misalnya ChatGPT, Gemini, Grok, atau Perplexity, atau DeepSeek, Anda tes, kesimpulannya pakai yang mana nih? Gitu ya. Oh, kesimpulannya pakai ChatGPT, Gemini, ya. Kalau dulu saya ke Grok, tapi Grok diblokir kan ya. Ya sudah dua itu. Nah, untuk yang spesifik pakai apa? Nah, kita cari-cari. Begitu ketemu ya sudah, ya. Oke. Nah, akhirnya di dalam pekerjaan kita sehari-hari kita sudah punya toolsnya, karena toolsnya itu banyak sekali gitu ya. Tools yang beredar itu banyak sekali gitu. Jadi ini awal-awalnya dalam rangka kita menemukan yang memang benar-benar cocok untuk kepentingan kita gitu ya. Seperti halnya Google Map, kan ada Google Map, ada Waze gitu kan ya. Ya. Nah, Betul. Anda cocok Walaupun mau akhirnya yang Waze sudah mana gitu dibeli ya. sama Google ya, Pak. Gitu. Ada yang Ya, kalau dulu kan, gua suka pakai Waze ya silahkan gitu kan ya. Ya. Nah, itu ya. sebenarnya gini, eh, Google Map, Waze itu kan AI Hmm, ya. Kita kan sudah tergantung gitu ya. iya, iya. Ya. Yang lain-lainnya akan menggoda Anda gitu. Nah, tinggal tergantung Anda mau tergoda untuk menggunakan AI atau masih bertahan dengan gaya jadul Anda yang mengandalkan manusia. Itu keputusan di tangan Anda gitu. Betul, Pak. Oke. Ya. Ya. Jadi message yang bisa kita dapat kali ini tuh kita nggak boleh abai ya Pak ya terhadap AI ya gitu. Karena bagaimanapun juga cepat lambat kita juga pasti akan menggunakannya gitu ya Pak Haryo ya. Kalau tanyanya ke Mm, saya akan explore terus, saya akan gunakan Oke, dan saya akan temukan tools-tools apa saja yang bisa membantu pekerjaan saya dan bisnis saya. Kalau saya sikap menyikapinya begitu, Pak. Gitu. ya, ya. Terus Gitu. belajar setiap saat ya Pak Haryo ya. Mm, Ya, kalau Oke, kalau saya sarankan sekarang ini waktunya kita untuk setiap hari explore terus, ya, sampai Anda ya, benar-benar menemukan tools yang memang benar-benar itu jadi andalan Anda, ya. oke. Nah, di Oke, kolom itu chat ada saran saya komen, ya, Pak, itu saran dari saya. Heri. Baik. Di kolom chat ada komen dari Pak Heri nih, Pak. Beliau berkata, kalau saya sebagai sales, saya gunakan ChatGPT untuk bikin script chat, Pak, berdasarkan case yang beliau hadapi, juga buat artikel dan gambar Nah, ilustrasi. Nah, ya, ini berarti dia sudah menggunakannya sebagai asisten for business nih, Pak Haryo ya. Salah ya. satu contohnya ya. Oh iya Pak, sebenarnya sangat-sangat membantu sekali Pak. Saya kasih contoh. Saya ini trainer Pak, kalau ketemu orang menghubungi saya, Pak, tolong kirim proposal.
Kalau proposalnya sudah ada, mah tinggal kirim. Kadang-kadang kasih topik yang aneh-aneh, Pak. Ah, Yang ketika bikin proposal, bikin silabus, bikin outline itu meres otak, Pak. Sekarang iya, serain aja GPT beres, Pak. oke. Meskipun harus kita edit juga ya, Ya, harus kita tapi dicek ya Pak ya. Mm-mm. pikirnya sudah nggak sekeras dulu lagi, Pak, gitu. Kalau dulu Iya. dimintain proposal itu saya harus mengarang loh, Pak. Bikin proposal, bikin silabus, bikin outline. Wah, itu mikirnya setengah mati, begitu udah dikasih ngilang, Pak, gitu. Ya biasalah Itu kita orang sering juga orang Pak. jualan kan begitu kan ya. Ya, Sama Pak, sama. Nasib kita sama Pak dengan para ya. broker agent nih Pak. Tapi kalau sekarang you mau minta apapun saya ladenin, Pak. Mau ada ChatGPT, ada apa, gampang, Pak. Mm-mm. Ya. Kalau dulu butuh waktu seminggu, sekarang dalam hitungan hari atau dalam hitungan jam saya bisa kasih, Pak. Jadi itu yang saya bilang faster, ya, work faster, gitu ya. Iya, iya. Jauh-jauh Oke. lebih cepat, Pak, gitu. Ya, Iya, tetap ada keterbatasan juga dari AI ya Pak ya, karena tidak tahu segalanya ya, tapi dia kan berdasarkan data yang beredar yang merupakan sumber datanya dia ya Pak ya. Jadi tetap manusia kita juga yang harus bisa memverifikasi nih Pak ya, ya. apakah Tapi memang setidaknya sesuai pasti tidak. jauh lebih pintar dari kita, Pak. Iya, betul betul betul. Paling tidak kita Sejelek-jeleknya, terbantu ya Pak ya. seterbatas-batasnya AI itu sudah menurut saya sudah jauh lebih hebat daripada kitanya sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya ya Oke, kalau saya pribadi ya harus saya manfaatkan, Pak, gitu. Ya, kalau saya ambil iya iya, keputusan, sikap saya pasti manfaatkan, oke. pasti, Pak. Baik, baik. Nah, Ya, ini ada satu mungkin komen ini ya dari eh, saudari Yosi juga, Ibu Yosi juga ya. Beliau menyampaikan kalau AI itu eh, tahu segalanya. Beliau kurang setuju karena pernah ngetes AI untuk analisa harga dari berbagai produk developer, hasilnya kelihatannya benar. Lalu dibantah dengan data yang beliau miliki, ternyata AI-nya malah membenarkan. Ya. Jadi pendapat ya, dari Bu Yosi ini, kita sebagai manusia tetap harus lebih pintar dan bijaksana daripada si AI. Karena kita yang lebih berpengalaman lama di lapangan tetap punya keunggulan lebih daripada AI. Jadi AI jadi pembantu kita untuk pengumpulan data, komparasi, namun tetap perlu kebijaksanaan dari manusia gitu. Jadi coach-coach tetap diperlukan, Pak. Jadi kita yang bergerak sebagai ya, trainer coaching masih aman nih untuk saat ini ya. ya Terima saya kasih nih Bu Yosi koreksi, nih. saya tadi nggak bilang dia tahu segalanya. Nah, makanya kan Ya, saya bilang bahwa misalnya kan tadi sudah saya kasih kasus kan, contoh kasus kan. ya, Misalnya saya kasih contoh kasus satu prompt, kemudian ya. saya taruh di ChatGPT, saya taruh di Gemini, saya taruh di DeepSeek ya. Nah, saya tuh ingin tahu di antara sekian AI mana yang paling mendekati gitu ya, Mm-mm. paling mendekati gitu. Nah, saya tes terus sampai contohnya saya narik kesimpulan saya nggak puas dengan DeepSeek, Pak, gitu ya misalnya gitu ya. Oke, dari hasil tes tuh eh, apa? Misalnya saya tarik kesimpulan, saya nggak puas sama DeepSeek. Ya, akhirnya saya nggak pakai lagi, misalnya begitu. Gitu. Oke. Tapi bukan berarti dia tahu Ya, segalanya, enggak gitu ya. Tapi kalau dibandingkan saya, ya masih jauh lebih hebat ChatGPT-nya lebih tahu daripada dia ya Pak ya. saya. Sumber datanya lebih luas ya Pak. Iya, Pak. Cuman kan dia bisa aksesnya kan eh, apa? Dia kan punya kemampuan untuk akses ke berbagai macam sumber kan. Ya, gitu, Pak. Iya, Mm-mm. betul betul. Oke, terima kasih banget nih. Ini Ya, seru banget nih Pak Hendra ya kalau pembahasannya nih terus bergulir terus nih Pak ya. Tapi bagaimanapun juga waktu juga yang harus memisahkan kita nih. Ya, Iya, betul Pak Ari. Ini kalau misalnya kita tidak batasi, bisa terus-menerus sampai pagi nih Pak. Kita iya. ngutik-ngutik AI ya. Betul Pak. Kayaknya kalau kita ngadakan aspirasi properti di bulan depan Pak, lagi bulan puasa, bisa nih. Nggak sampai ngabuburit nih. Sambil sambil ngabuburit atau sambil nunggu sahur.
Oke, Tapi Iya, harusnya workshop sih, karena tadi yang sebenarnya pertanyaannya adalah kalau kita training atau workshop AI itu untuk apa sih? Tadi saya kasih clue-nya adalah untuk dalam rangka Anda menemukan tools-tools yang menurut Anda itu paling cocok untuk Anda jadikan asisten Anda. Maksudnya begitu. iya, iya, iya. Terlepas dari dia punya keterbatasan, tetapi di antara sekian AI, itu mana yang akan Anda jadikan asisten andalan Anda. Maksudnya begitu. Hmm, oke. iya, Nah, ini kita sepakat nih Pak ya, karena sama seperti kehidupannya kita ya Pak ya, kita ketika mau mensortir atau kita mau mewawancara mana yang jadi asistennya kita kan proses ya Pak ya, nggak Ya, betul. langsung asal tunjuk atau nggak, wah Pak Hendra pakai kayaknya cocok, Pak Hendra saya pakai juga gitu misalnya. Iya, ya ini prosesnya ternyata memang menduplikasi kehidupannya kita sebagai manusia Pak sebenarnya ya, hanya didigitalkan ya. Oke, Iya, ya. Terima kasih Pak Haryo ya dan ya, juga para ESPN dan sobat properti dari diskusi malam ini kita belajar satu hal penting ya bahwa AI itu bukan tentang teknologi tapi tentang cara kita bekerja dan mengambil keputusan juga teman-teman ya. Jadi bisnis kita yang bertumbuh bukan yang paling sibuk tapi juga yang paling cepat beradaptasi ya. Dan tentunya beradaptasi saja juga perlu yang bertumbuh teman-teman. Terima kasih kepada Pak Haryo Ardito atas insight yang sangat praktis dan membuka wawasan kita di malam hari ini. Ya, terima kasih juga buat rekan-rekan dan Pak Hendra juga nih ya. Ini apa namanya hari ini sharingannya sangat bermanfaat bagi kita ya Pak Hendra ya. iya, betul. Terima kasih banyak Pak Haryo dan ESPN. Ini malam ini banyak insight-insight juga tentang AI yang atau nanya Pak Hendra, kan Pak Hendra kemarin yang Senin nggak ikut. Kalau sekarang ini Mm-mm. Pak Hendra dapat insight-nya apa? Nah, Insight-nya berarti kita harus explore terus, Pak. Kita Ya, nggak boleh berhenti explore dan kita coba cari mana yang paling cocok untuk bisnis kita ya. ya, Mm. Jadi kita jangan bergantung hanya satu AI ya Pak Haryo ya. ya. Mm-mm. Ya. Ya. Mm. oke ya. Kalau gitu kita bisa sudahi dulu sesi kita di malam hari ini Ya. Pak Haryo, Pak Hendra Iya. ya. Terima kasih Pak Terima Haryo kasih sekali untuk lagi rekan. Pak. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Thank you Pak. Hendra, terima Ya, kasih Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. ya, Semoga thank you. bermanfaat ya. Oke, Amin, amin. Ya. Dan untuk kita rekan dengan ESPN dan sobat properti, mulailah dari yang kecil, tapi mulai dari sekarang yang penting ya. Dan gunakan AI bukan untuk menggantikan Anda, tapi untuk memperkuat peran Anda sebagai profesional ya. Saya Ariko bersama tim dan Pak Hendra yang malam hari ini bersama dengan kita. Sampai jumpa di podcast Inspirasi Properti berikutnya. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Selamat malam dan tetap bertumbuh.